Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui bersama, manusia itu memiliki emosi di dalam dirinya. Emosi ini bisa mempengaruhi bagaimana cara manusia menjalani hidupnya dan berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya adalah amarah yang acap kali sering dialami oleh kita. Bahkan tak jarang juga kemarahan manusia menyebabkan permusuhan, perkelahian, atau bahkan pembunuhan akibat dari amarah yang tak terkendali terhadap orang lain. Biasanya, orang yang sedang marah terlihat jelas dari raut wajahnya, seperti muka yang memerah, cemberut, mata yang melotot, dan lainnya. Padahal, seberapa sering kita meluapkan amarah, setelah kembali tenang, justru kita menyadari bahwa amarah tersebut tidak ada gunanya, atau bahkan berujung penyesalan akibat marah yang berlebihan dan tak terkendali menuju jurang kemaksiatan. Sebagai orang muslim, kita harus mulai terbiasa mengendalikan amarah, sehingga dalam semua kondisi selalu dapat berpikir jernih, berkata dan bertindak dengan benar, karena ucapan dan perbuatannya tidak dikendalikan oleh amarah. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita selalu menjaga diri dari amarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi SAW, "Berikanlah nasihat kepadaku." Beliau SAW berkata, "Janganlah engkau marah." Orang itu mengulangi permintaannya beberapa kali. Beliau SAW tetap berkata, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari nomor 6116. Lalu, bagaimana cara mengendalikan nafsu amarah dalam ajaran Islam? Berikut penjelasannya. Yang pertama, segera membaca ta'awudz. Marah yang tidak terkendali maka membuat kita lebih mudah melakukan tindakan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Apalagi, setan sangat senang dengan orang yang sedang marah, karena akan lebih mudah bagi setan untuk menghasut dan menjerumuskan pada perbuatan maksiat yang merugikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita kalimat sakti untuk meredam dan mengendalikan nafsu amarah, yaitu dengan membaca ta'awudz. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Surat, beliau berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, maka niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Seandainya dia mengatakan, 'A'udzu billahi minasyaitonir rajim,' maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya." Lalu para sahabat pun berkata padanya, "Orang yang merah pada mukanya karena marah tadi." Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Hadis riwayat Bukhari nomor 6115 dan Muslim nomor 2610. Di zaman sekarang ini, hanya hal sepele dapat membuat manusia diliputi amarah yang berlanjut kepada perkelahian, penganiayaan, atau bahkan hingga pembunuhan. Jadi berhati-hatilah. Yang kedua adalah diam. Diam adalah salah satu cara mengendalikan dan menahan amarah, sehingga tidak meluapkan kata-kata kasar yang dapat menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Hal ini diperintahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia diam." Hadis riwayat Ahmad jilid 1 halaman 239 dan Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 245. Tiga adalah duduk atau berbaring. Amarah mengalir dalam darah sehingga menyebabkan tekanan darah naik dan dapat memuncak. Untuk itu ada baiknya kita dapat mengambil posisi lebih rendah dibandingkan posisi kita sebelumnya, yaitu duduk untuk membuat peredaran darah kita mengalir ke seluruh badan agar kita menjadi lebih rileks. Jika dirasa masih belum mereda, maka dianjurkan untuk berbaring atau tidur agar menjadi lebih tenang. Selain itu, kita juga menghindar sejenak dari orang yang membuat kita marah agar tidak semakin tersulut amarah yang ada dalam diri kita. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari
bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4782, Ahmad jilid 5 halaman 152, dan Ibnu Hibban nomor 5688. Yang keempat adalah mengambil air wudhu. Marah itu bahan dasarnya adalah api. Nah, api itu panas dan bisa dipadankan dengan air yang akan mendinginkan suhu tubuh kita. Oleh karena itu, amarah dapat diredam dengan kita mengambil wudhu dan kemudian sholat untuk menenangkan hati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aufiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4784. Yang kelima, ingat akan janji surga bagi yang menahan amarah. Selain cara yang tadi dibahas, saat amarah melanda kita, maka ingatlah bahwa bagi yang mampu menahan amarah, maka akan dijanjikan surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4777 dan Ibnu Majah nomor 4186. Begitu besar balasan tersebut bagi orang yang mampu menahan amarah. Apakah kita mau melewatkan balasan surga? Yang keenam adalah sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan terhadap orang yang telah memancing amarah kita adalah lebih baik. Justru dengan sabar dan memaafkannya, kita akan mendapatkan kebaikan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Memang sungguh berat dilakukan, namun lihatlah betapa besar cinta Allah yang akan kita peroleh selain pahala kebaikan. Masa mau dilewatkan juga? Demikianlah cara mengendalikan amarah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang yang paling kuat bukan Hercules atau Samson, melainkan yang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang namanya kuat bukanlah dengan pandai bergelut. Yang disebut kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6114 dan Muslim nomor 2609. Semoga Allah selalu menjaga diri kita dari segala keburukan dan mengampuni segala kekhilafan yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.